Saat ini, kemajuan teknologi memungkinkan banyak interaksi pembelajaran. Bahkan sekarang tidak harus dilakukan secara langsung dengan tatap muka. Pendidikan secara e-learning dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat komputer atau laptop yang terhubung dengan koneksi internet. Sistem yang terintegrasi dengan baik membuat siswa dapat memperoleh semua informasi perkuliahan yang dibutuhkan dan mampu melaksanakan sistem pembelajaran dengan baik dimanapun dan kapanpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eliana. Saya salah satu dosen STS di Banda Aceh. Ya, pada hari ini kembali lagi dengan saya, ya, dengan mata kuliah yang sama, yaitu pengantar akuntansi, dan juga di sini saya juga ada mengajar di mata kuliah akuntansi keuangan. Jadi kebetulan nanti di mata kuliah pengantar akuntansi ini sebagai bahan dasar, tetapi di bagian mata kuliah akuntansi keuangan ini menjadi lanjutannya. Ya, kemarin di bahan saya di sebelumnya saya udah menjelaskan tentang jurnal, ya. Nah, adik-adik mungkin mahasiswa-mahasiswa saya sudah tahu, ya, sedikit bagaimana kalian membuat jurnal. Nah, di hari ini saya itu melanjutkan dari pembahasan jurnal kita ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita mencatat siklus akuntansi itu tahap pengiktisaran. Kalau kemarin mungkin di jurnal sebenarnya ada satu lagi bahan saya, ya, yaitu siklus akuntansi tahap pencatatan, ya. Itu hampir sama dengan bahan jurnal, tetapi beda sedikit, ya. Jadi di sini saya langsung ke siklus akuntansi tahap pengiktisaran. Nah, pertama adik-adik juga perlu saya jelaskan bahwa di sini saya juga punya bahan ajar yang sudah saya buat di blog. Jadi nanti di bahan ajar saya ini kalian langsung bisa masuk ke blog, ya, yang ada memang sudah ada di sininya. Oke, saya ingin menjelaskan sedikit tujuan pengajaran saya. Yang pertama di sini saya ingin membuat jurnal penyesuaian, terus membuat lagi mengisi neraca lajur, membuat laporan keuangan, dan juga membuat jurnal penutup. Mungkin di sini saya lebih ke membuat jurnal penyesuaian dan mengisi jurnal mengisi neraca lajur, terus membuat laporan keuangan, ya. Jadi jurnal penutupnya nanti itu lebih mudah kalau kalian sudah tahu jurnal penyesuaian, neraca lajur, dan laporan keuangannya. Oke, yang pertama kemarin kita mungkin sudah pernah melihat itu kasus yang ada di Salon Ayu. Nah, di situ saya sudah menjelaskan, ya, sedikit transaksi yang sudah pernah terjadi. Nah, di sini ini neraca saldonya. Neraca saldonya di sini saya sudah buatkan dalam bentuk tabel. Kalian bisa melihat di PPT, di presentasi saya di sini. Itu ada nomor akunnya, ada nama akun, ada debit dan ada kredit. Nah, di sini neraca saldonya itu berjumlah, ya, berjumlah keseluruhan itu. Oke, saya sebutkan satu-satu. Nama akunnya ada kas, ya. Di sini kasnya debit 262.000, ya. 262, nggak pakai ribu. Saya udah menghilangkan nolnya. Jadi adik-adik nanti kenapa nggak ada nolnya? Jadi nol yang di belakang itu saya hilangkan agar memudahkan kalian aja. Terus ada perlengkapan 200 di sini. Ada peralatan salon itu 4.500. Ya, terus ada utang dagang itu duduknya di kredit, ya. Kalian masih ingat, ya, dengan saldo normal kita bagaimana cara kita menjurnal, ya, masih ingat. Terus utang dagang itu ada di kredit 200. Terus utang bank 3.000. Terus modal Nona Dewi itu 1.500. Terus ada price itu duduknya di debit, ya, 100. Pendapatan jasa salon itu di kredit 700. Terus beban gaji debit 168. Beban sewa 120 di debit, dan beban lainnya 50. Total keseluruhan debit itu 5.400 dan kredit 5.400. Yang kalian masih ingat seperti yang saya katakan bahwa neraca saldo itu, ya, apapun yang kita lakukan harus selalu seimbang antara debit dengan kredit. Ya, ingat.
Oke, kita lanjutkan ke saya akan menjelaskan apa itu neraca saldo. Neraca saldo merupakan titik awal yang baik untuk menyusun laporan keuangan. Banyak dari jumlah yang dicantumkan di dalamnya itu dapat langsung disajikan dalam neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal. Ya, misalnya nih, saldo yang tercantum dalam akun kas, ya, biasanya juga merupakan jumlah harta tersebut yang dimiliki perusahaan pada akhir suatu periode akuntansi. Demikian juga dengan akun utang dagang. Tuh. Jadi jurnal penyesuaian itu apa? Adjusting journal entries itu sebenarnya untuk membuat yang pada hakikatnya itu untuk mengkoreksi akun-akun dan mencerminkan harta ataupun harta, kewajiban atau utang, beban, pendapatan modal itu kepada keandalan ya atau angka yang sebenarnya di akhir periode ya. Terus terus ada dua macam keadaan di mana jurnal penyesuaian itu perlu dibuat ya. Yang pertama itu keadaan di mana suatu transaksi telah terjadi tetapi belum dicatat dalam akun. Ini contohnya apa? Ya, kita bisa lihat tadi di perlengkapan di saldo neraca saldo tadi kalian dah lihat itu perlengkapannya di debit itu ada 200. Nah, apakah di akhir periode dia masih 200? Kalian harus tahu. Perlengkapan mungkin kalian sudah tahu apa saja ya. Nah, perlengkapan pada saat kita membeli di awal, setelah di akhir periode dia sisa itu yang perlu kita lihat. Ada berapa sisa, berapa yang sudah kita pakai, dan itu yang harus kita jurnalkan kembali. Kita jurnal penyesuaian, artinya jurnal nilai-nilai yang sebenarnya yang terjadi di laporan keuangan perusahaan tersebut ya. Jadi dia perlu suatu jurnal, jurnal penyesuaian untuk mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan, ya. Oke, terus di sini saya akan contohkan ada 4 ya jurnal penyesuaian yang perlu kita sesuaikan kembali, ya. Salah satunya saya bacakan di sini. Yang pertama itu peralatan salon yang akan dapat dipakai selama 3 tahun ya. Penyusutan peralatan salon untuk bulan Desember 2000 sekian dihitung sebesar Rp25. Di sini memang angkanya sudah ada. Ya, saya contohkan sudah ada. Jadi adik-adik lebih mudah memahami. Terus untuk yang kedua, itu perlengkapan yang ada pada tanggal 31 Desember di tahun 2000A tinggal 50. Jumlah yang telah terpakai untuk kegiatan usaha selama bulan Desember 2000A itu adalah 150. Tadi kan ada di neraca saldo itu perlengkapannya 200. Ternyata yang terpakainya 150. Nah, itu yang kalian jurnal. Kemudian pembayaran gaji berikutnya adalah Sabtu 28 Desember 2000A. Pembayaran gaji berikutnya itu 4 Januari 2000B. Gaji tanggal 31 Desember 2000A sebesar Rp18 belum dibayar. Nah, ini yang harus kita masukkan di jurnal penyesuaian karena itu yang sebenarnya terjadi. Karena kenapa? Kalau tanggal 31 itu pasti kita nggak masuk kerja lagi. Tapi laporan keuangan itu harus dimasukkan. Akhir periode itu, akhir tahun itu harus dimasukkan semua laporannya walaupun kita belum menerima, staf atau karyawan itu belum menerima, tetapi laporan itu harus kita cetak, ya. Terus utang bank itu Salon Ayu itu dia mengambil pinjaman tanggal 28 Desember 2000A. Atas pinjaman ini Salon Ayu dibebankan bunga sebesar 12% setahun. Bunga dibayar sebulan sekali. Pembayaran bunga bank pertama jatuh tanggal 28 Januari 2000B. Walaupun tanggal 31 Desember 2000A belum ada pembayaran bunga bank, namun bunga bank dari tanggal 29 sampai dengan 31 Desember itu 2000A merupakan beban pada bulan tersebut dan itu harus dicatat. Walaupun itu kita belum melakukan bayaran, tetapi itu harus dicatat di laporan keuangan perusahaan. Gitu ya. Oke, di sini saya yang soal tadi yang saya sebutkan ada 4 untuk jurnal penyesuaiannya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama tadi yang A, ya. Semua aktiva atau harta tetap
ya, kecuali tanah, ya. Itu harus dibuat pengalokasian beban penyusutan atau depreciation, ya, yang merupakan pemindahan dari akun harta ke akun beban. Ayat jurnal penyesuaian harus dibuat untuk mencatat beban penyusutan bulan Desember 2000 tadi sebesar Rp25. Bagaimana kita membuat jurnalnya? Kita buat seperti yang sudah saya ajarkan di jurnal, ya, kemarin. Yang pertama kita harus buat dulu tabel jurnalnya, jurnal umumnya bagaimana, ya, itu kalian sudah tahu. Di sini juga sudah ada contoh yang pernah ada tanggal, ada nama bukti, ada keterangan, ada referensinya, ada debit dan kredit. Tanggal kalian sebutkan tanggal berapa, karena kita di akhir tahun itu kita pasti membuat laporan keuangannya tanggal 31 Desember. Jadi kita buat tanggalnya tanggal 31 Desember. Terus nama buktinya kita mungkin ada bukti faktur yang ada di perusahaan kita gunakan. Terus keterangannya bilang yang pertama kita harus tahu beban itu kan masuk ke debit. Jadi beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Nah, ref itu apa? Itu nama akunnya. Kalian udah tahu ya, 54 kodenya sama 14 dan debit ada 25 dan ada di debit ada 25 dan di kredit ada 25. Nah, itu cara menjawab untuk soal nomor 1 yang tadi penyusutan peralatan yang ada di salon Ayu. Selanjutnya kita masuk ke nomor 2 yaitu perlengkapan. Tadi saya sudah sebutkan bahwa saldo akun perlengkapan pada tanggal 31 Desember itu, ya, kita lihat dari neraca saldo ada 200. Ya, perlengkapan masih tersisa pada tanggal itu. Setelah dicek list itu ada sisa 50 lagi. Berarti sejumlah 150 telah terpakai selama bulan Desember 2000. Yang kita jurnal pada hari ini adalah yang 150 karena yang terpakai, bukan yang sisa. Dan biasa sekali mahasiswa itu salah menjurnal karena mereka bingung yang mana menjurnal. Karena soalnya kadang-kadang mengecoh, ya, membuat kalian salah memasukkan angka, ya. Dan ingat yang kita pakai bukan yang sisa yang kita jurnal. Jadi bagaimana kita memasukkan membuat jurnalnya, yaitu beban perlengkapan pada perlengkapan. Di sini referensinya ada 52, kita ikuti terus. Kalau beban itu ada jumlah berapa yang sudah terpakai nomornya, kita ikut aja. Terus untuk perlengkapan kita mungkin sudah ada nomor akunnya karena di awal sudah ada. Untuk debit 150 dan kredit 150. Ya, masih sudah mengerti adik-adik? Kalau tidak mengerti nanti mungkin kalian bisa menggunakan handphone atau WhatsApp menghubungi saya seperti biasa yang kalian lakukan. Ya, untuk soal nomor 3 itu adalah tentang gaji. Upah yang jasa telah berikan dalam bulan Desember 2000A tetapi belum dibayar pada upah tanggal 30-31 Desember 2000A. Di sini di salon ini ada 3 orang buruh yang upahnya masing-masing Rp3 per hari, ya. Upah yang menjadi bebannya kan ada 2 hari. Jadi di sini jumlah totalnya itu Rp18. Dari mana angka Rp18 ini? Kalian tinggal kalikan saja. 1 hari itu ada 3 orang buruh, 3 hari dikali, ya, Rp3, 3 buruh, 2 hari, dapatlah Rp18. Jadi jangan kalian nanti bingung dari mana angka 18 ini. Kalian tinggal cari aja 2 hari dikali 3, ya, 6 dikali 3, ya, jadi dapatlah 18. Ya, ingat cara carinya, ya. Misalnya di perusahaan lain mungkin mereka bayar gaji tanggal 26. Berarti kita tinggal hitung berapa hari, berapa orang pekerjanya dan berapa gaji dia. Nah, itu kalian tinggal bagikan. Nah, ini tugas kalian sebagai akuntan untuk mencatatnya dan membuat laporan keuangannya. Ya. Jadi di sini bagaimana kita membuat jurnal? Itu beban gaji pada utang gaji.
Beban gajinya ada 18, utang gaji ada 18 di kredit. Lanjutnya, utang bunga. Beban bunga yang harus ditanggung oleh salon Ayu dari tanggal 29 sampai 31 Desember ada 3 hari setelah dihitung berjumlah Rp4. Nah, ini bagaimana cara menghitungnya? Kita harus lihat dulu. Tadi ada bunganya atau bagi hasilnya itu dilihat dulu dalam 1 bulan itu berapa. Kalian 3 bagikan dalam kalau misalnya dalam 1 bulan itu 200.000 dibagikan 30 hari kayak gitu. Kalau di sini kan karena angkanya sudah ada, kita nggak perlu membagikan lagi. Berarti 3 hari itu Rp4. Berarti dalam 1 hari berarti 1 rupiah 1, sekian rupiah gitu ya. Jadi itu kebetulan di sini sudah ada angkanya. Selanjutnya saya menginginkan kalian membuat neraca lajur atau worksheet ya, sehingga memudahkan kalian melihat kalau laporan keuangan yang kalian buat itu ada yang salah gitu. Ya, worksheet itu apa? Itu adalah kertas berkolom yang digunakan sebagai kertas kerja dalam penyusunan laporan keuangan. Ya, penggunaan neraca lajur ini dapat mengurangi kesalahan terlupakannya salah satu ayat jurnal penyesuaian yang harus dilakukan. Karena dengan adanya worksheet ini kesalahan yang tidak ada, yang memang kita tidak sengaja, kita tidak tahu lagi kemana, kita bisa dapat. Jadi di sini saya setelah kalian tadi ada jurnal penyesuaiannya, angka yang harus kalian sesuaikan di laporan keuangan, kalian buat dulu ke worksheetnya. Nah, di sini saya mengajarkan kalian ke worksheet untuk memudahkan kalian ya, neraca lajur. Tadi kan di awal kita udah bahas bahwa di sini saya mengajarkan kalian pertama jurnal penyesuaian, kedua membuat neraca lajur. Jadi kita masuk ke neraca lajur atau worksheet ya, atau kertas kerja yang memudahkan kalian sendiri. Oke, kita langsung lanjut ke worksheet. Karena tadi laporan keuangannya sudah neraca saldo sudah ada di awal dan sudah saya nampakkan ya. Tinggal kita memasukkan kembali neraca lajur yang tadi saya bahas ya. Di sini tinggal kita memasukkan yang pertama tadi beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Karena di neraca saldo beban penyusutan peralatan tidak ada, kita masukkan dia di bawah dari total tadi ya, beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Kita langsung masing-masing Word-nya, Excel-nya kita masukkan gitu. Itu mudah kalian buat di Excel saja dulu ya. Terus nomor 2, kalian juga membuat setelah neraca saldo, kalian membuat jurnal penyesuaian di sini. Jadi jurnal penyesuaian beban penyusutan peralatan tadi itu langsung ke Rp25 ke debit ya. Akumulasi penyusutan peralatan itu di kredit ya. Langsung aja kalian, jadi jangan lupa agak bingung, tapi nggak apa-apa. Nanti inilah belajar awal pengantar akuntansi dan akuntansi keuangan. Kalau enggak nanti nggak bisa apa-apa, nggak bisa juga kalian. Ini tahap terakhir kalian membuat laporan keuangan ya. Kemudian juga tadi kita masuk ke dalam nomor 2, itu beban perlengkapan pada perlengkapan. Beban perlengkapannya kalian kan tadi sudah tahu 150 di debit, karena di atas beban perlengkapan tidak ada ya. Kalian lihat ya, beban gaji yang ada di atas beban gaji, beban sewa dan beban lainnya, sehingga beban perlengkapan tidak ada. Kalian buatkan di sini beban perlengkapan di debit, beban satu lagi perlengkapan di kredit. Karena perlengkapan sudah ada, kita tinggal masukkan aja jurnal penyesuaian ya. Terus nomor 3 itu beban gaji pada utang gaji, yang nomor 3 ya, beban gaji pada utang gaji. Nah, beban gaji tadi sudah ada di sini 18 ya, debit beban gaji ya. Tinggal masukkan, karena kenapa beban gaji sudah ada di atas, tinggal masukkan. Terus utang gaji, karena di atas tadi tidak ada akun utang gaji, kita buat utang gaji, masukkan di kredit.
Selanjutnya ya, nomor 4 itu beban bunga bank pada utang bunga bank. Jadi karena di atas beban bunga bank tidak ada, ya kita buat aja beban bunga bank pada utang bunga bank, dan ini jurnal penyesuaiannya kita masukkan di debit dan kredit. Oke, sudah sampai sini sudah paham dulu untuk jurnal penyesuaian. Kalau sudah paham, kita cukupkan dulu sampai saya nanti masuk lagi ke selanjutnya. Oke, jadi kalian nanti ada video selanjutnya yang akan menjelaskan lagi kita bagaimana cara membuat worksheet yang selanjutnya. Makasih. Wassalam.